Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Hamzah Fansuri. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video hasil wawancara saya kepada pimpinan TPA Silahum Mukmin terkait dengan kegiatan dan program lembaga pendidikan nonformal yang saat ini sedang beliau pimpin. Selamat menyaksikan. Baik Ustadz, mohon izin waktunya sebentar. Kami dari Stid Hapas ingin mengobservasi atau wawancara terkait dengan pendidikan luar sekolah. Sebelum itu bisa diperkenalkan diri dulu Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Stid Hapas yang sudah menjadikan TPA kami ini salah satu bahan untuk observasi. TPA kami, nama TPA kami Silahum Mukmin, sebagai pimpinannya saya sendiri, Yandi Barus. Alamat saya di Jemotong ini berdekatan dengan lembaga tempat tinggal saya berdekatan dengan lembaga TPA Silahum Mukmin RT1 Kampung Jemotong. Bisa dijelaskan secara singkat tentang sejarah berdirinya TPA ini Ustadz? TPA Silahum Mukmin berdiri sudah sejak lama, barangkali sejak 2000-an, tahun 2000-an. Awalnya TPA ini dipimpin oleh ayah kami atau mertua kami, bapak mertua kami, Pak Kabul. Kemudian di tahun 2010 kami menikah, kemudian tinggal di Lemotong ini, dan kami meneruskan TPA ini di bawah kepemimpinan kami. Barangkali TPA ini mulai dari tahun 2011 menetapnya di bawah kepemimpinan kami. Dari tahun 2011 insyaallah sampai sekarang TPA Silahum Mukmin terus eksis berjalan seperti TPA-TPA yang lainnya. Bagaimana struktur organisasi di TPA ini Ustaz? Di TPA kita ini hanya ada pimpinannya, kemudian ada pimpinannya saya sendiri, kemudian ada bendaharanya, kemudian yang baru ada guru-gurunya. Baru itu komitenya belum ada kita bentuk. Baru itu strukturnya, dari pimpinan ada guru-guru, dan di bawahnya ada santriwan santriwati. Pertanyaan selanjutnya tentang kegiatan dan program Ustaz. Materi pembelajaran apa saja yang diajarkan di TPA Silahum Mukmin ini Ustaz? Materi ada, kita yang pertama baca tulis Al-Quran, metode Iqra. Di samping itu juga kita belajar sholat, fikih, kemudian belajar hadis, kemudian ada juga belajar doa sehari-hari, terus juga kita menghafal juz 30. Di sini kita tekankan kepada santri kita, setidaknya begitu kita ibaratkanlah lulus dari TPA ini bisa hafal paling tidak juz 30. Untuk jadwal kegiatan pembelajarannya itu Ustaz dilakukan kapan? Jadwal kita, kegiatan belajar kita mulai setelah ba'da asar, di mana anak-anak datang itu sebelum asar. Sebelum asar anak-anak sudah tiba di TPA. Kemudian tiba waktu sholat asar, kita sholat asar berjamaah. Setelah selesai sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian kita, dengan belajar kita di TPA kita ini. Untuk kegiatan khusus apa saja yang diadakan mungkin selama bulan Ramadan atau hari-hari besar Islam?
hari-hari besar Islam kita sering mengadakan peringatan-peringatan, misalnya Maulid Nabi yang sering kita lakukan peringatan Maulid Nabi, kemudian penyambutan bulan suci Ramadan itu hampir setiap tahun rutin. Di situ kita isi biasanya dengan perlombaan-perlombaan, ada praktek sholat, biasanya praktek sholat 5 waktu, kemudian ada praktek sholat jenazah, kemudian ada hafalan doa-doa pendek, doa-doa sehari-hari, kemudian hafalan juz 30. Itu hampir setiap tahun kita lakukan, kita isi dengan perlombaan-perlombaan tersebut. Untuk tenaga pengajar, ada berapa jumlah tenaga pengajar yang ada di TPA Silahul Mukmin saat ini? Tenaga pengajar saya sendiri, kemudian ada keluarga, kemudian ditambah ada Ibu Salmiati, Ibu Bella, Ibu Hati, berarti dengan saya berlima. Fasilitas apa saja yang sudah tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran di TPA saat ini? Alhamdulillah, fasilitas yang sudah ada gedung TPA, 1 ruang 5x10, itu bantuan dari hari itu Dinas Syariah Islam tahun 2017. Kemudian ada musola ini sudah ada juga, kemudian sudah ada juga 2 pintu MCK itu dari dana desa tahun 2023. Itu sarana yang sudah ada. Untuk saat ini ada berapa jumlah siswa yang belajar di TPA Silahul Mukmin? Untuk jumlah santri, untuk santri kita, karena santri kita ini karena lembaga non formal sering keluar masuk, sekarang kisarannya kisar 80-an. Namun kalau tidak salah laporan kami terakhir itu sekitar 73, sekitar 37 laki-laki, 36 perempuan. Apakah para santri ada dikelompokkan ke dalam beberapa kelas atau tingkat tertentu? Di sini sistem pembelajarannya kita hanya ada 2 kelompok, ada kelompok Iqra, kemudian ada kelompok Al-Quran yang sudah kajiannya Al-Quran, kita buat 1 kelompok. Namun untuk kadang-kadang ada juga anak-anak yang baru kelas 1, kelas 2 itu sudah di Al-Quran, tapi itu kita belum masukkan dia ke kelompok Al-Quran, masih dia menyatu dengan teman-temannya yang kelompok Iqra, walaupun dia sudah Al-Quran. Tapi yang kita buat di kelompok Al-Quran itu dari kelas 4 sampai kelas 6, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu yang sudah Al-Quran kita kelompokkan dalam kelompok kelas Al-Quran. Berarti rata-rata usia santri di sini Ustadz antara usia berapa sampai ke berapa tahun? Untuk saat ini usia santri yang kami tampung, kami terima itu dari kelas usia kelas SD, kelas 1 SD sampai kelas 6. Tempo dulu, ini baru berjalan nih 2 tahun ini. Tempo dulu asalkan masih dia mau ngaji, walaupun dia udah SMP, kami masih terima karena hari itu belum sebegitu banyak. Tapi untuk saat ini 2 tahun ini, karena kami lihat kami tidak mampu juga menampungnya, hanya kami terima yang SD, yang usia SD, kelas 1 sampai kelas 6 SD. Selanjutnya tentang evaluasi dan pengembangan, apakah ada kegiatan pelatihan atau pengembangan untuk para pengajar? Ada pelatihan itu ada, cuman kadang masih kurang. Untuk barangkali untuk 5 tahun atau 5 tahun terakhir ini lah, 5 tahun terakhir ini
seingat kami belum ada pelatihan untuk guru TPA. Terakhir kalau tidak salah ya tahun 2000 sebelum COVID, kalau tidak salah itu sebelum COVID ada pelatihan TPA di Majelis Sendiri, itu guru TPA yang waktu itu diwakili oleh Ustadz Satria. Waktu itu Ustadz Satria masih pernah mengajar di TPA Sukabumi. Apakah ada dukungan dari pemerintah atau lembaga swasta untuk mendukung kegiatan TPA? Alhamdulillah untuk dari pemerintah desa ada memberikan berupa honor guru TPA, yaitu per guru itu setiap bulannya diberikan 300.000. Dari yang lain itu sampai saat ini belum ada. Itulah barangkali yang dapat dukungan berupa honoran yaitu dari dana desa sebesar 300.000 per bulannya untuk satu guru. Yang terakhir Ustadz, apa harapan Ustadz untuk TPA Silahul Mukmin ke depannya? Ya, semoga TPA Silahul Mukmin ini terus ada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pendidikan berupa pengajian Al-Quran kepada anak-anak kita di sekitar ini. Hal-hal seperti ini kami sangat harapkan, seperti dari observasi dari Steve Hafaz ini, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kiranya setelah terangkat nama TPA Silahul Mukmin ini di pemerintahan, di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya TPA Silahul Mukmin itu adanya, dan mudah-mudahan dengan observasi ini TPA Silahul Mukmin ini semakin hari semakin membaik, memberikan pendidikan Al-Quran pada generasi Islami, khususnya di kampung Lembata ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz telah meluangkan waktu untuk menerima kunjungan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih juga kami ucapkan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video hasil wawancara saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.